Kali ini pembahasan soal kompetensi pedagogik mengenai teori belajar. Menurut PP Permen ya, Pendidikan Nasional Permendiknas nomor 16 tahun 2007, guru dituntut untuk menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran. Sehingga soal-soal SKB nanti akan memuat salah satunya adalah tentang teori belajar, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran. Nomor 1, jiwa manusia seperti tabula rasa, papan tulis yang putih bersih belum ditulisi, atau bejana kosong yang masih harus diisi agar dapat berfungsi. Paham ini sesuai dengan teori. Ini adalah ciri khas teori belajar tingkah laku atau behaviorism, ya, bukan sosiokonstruktivisme dan seterusnya. Ini adalah ciri khas teori belajar tingkah laku atau behaviorism. Ada yang menyebutkan papan tulis, ada yang menyebutkan kertas, ya, itu ciri khas behaviorism. Yang kedua, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan stimulus dan balasan siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering ya rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuat hubungan keduanya. Teori belajar dimaksud adalah, ini juga ciri khas behaviorisme atau tingkah laku. Ciri khasnya, kata kuncinya adalah ada stimulus, ada respon. Itu pasti behaviorisme. Itu adalah ciri khas dari behaviorisme. Begitu. Ya. Yang ketiga, berikut adalah tokoh pengembang teori belajar tingkah laku, kecuali ini berupa hafalan ya, harus hafal. Thorndike itu ciri khas behaviorisme. Dalam soal muncul Thorndike itu behaviorisme. Skinner juga sama, ini Ghane juga sama, Pavlov juga sama. Tiga ini sering muncul nanti teori-teorinya dalam soal. Yang bukan adalah Piaget. Piaget itu kognitif. Ya, Piaget itu tokoh kognitif. Kita nomor 1, 2, 3 belajar tentang masih behaviorisme. Yang keempat, belajar akan lebih berhasil bila siswa merasa senang dan puas atas pencapaiannya. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Kegiatan guru yang merupakan stimulus, termasuk reinforcement ini dikemukakan oleh, artinya maksudnya adalah guru memberikan pujian ya, pujian. Dikemukakan oleh siapa? Ini berupa hafalan juga, harus hafal tokohnya. Tokohnya adalah Thorndike, ya, yang mengenai reward gitu. Makanya kita mengenal istilah pemberian reward. Nah, itu adalah teori Thorndike, yaitu termasuk behaviorisme, stimulus dan respon. Stimulus itu yang diberikan oleh guru, respon adalah respon dari siswa. Nah, siswa belajarnya akan lebih efektif jika mendapatkan pujian dan seterusnya. Ini ciri khas dari Thorndike, ya. Satu lagi yang mirip adalah Skinner. Skinner pun sama. Ya, Skinner pun sama mengenai pujian. Karena di sini nggak ada Skinner, berarti jawabannya adalah Thorndike. Kalau nggak ada Thorndike, berarti Skinner. Itu ciri khas dari memberikan pujian pada siswa. Ini teori belajar koneksionisme ya. Nama lain. Ada koneksi lah antara stimulus dan respon. Itu pasti teori behavior. Teori tingkah laku. Karena ada koneksi hubungan antara stimulus dan respon. Beberapa hukum yang terkenal dicanangkan oleh Thorndike ya. Memberikan pujian termasuk kepada hukum akibat atau law of effect gitu. Ini law of effect, hukum akibat. Jadi akibat ada perlakuan, pemberian pujian, reward dan lain-lain, maka proses belajar akan lebih efektif. Ini total hukum yang terkenal dari Edward Lee Thorndike. Yang pertama hukum kesiapan. Silakan ini di pause aja, nanti dibaca sendiri.
Intinya hukum kesiapan anak itu harus siap dulu kecenderungannya untuk belajar gitu, maka akan bagus belajarnya. Yang kedua adalah hukum latihan atau law of exercise. Ini pengulangan, drilling. Ya, ketika mau ujian nasional, siswa di drill itu termasuk hukum latihan atau law of exercise. Exercise itu latihan diulang-ulang gitu. Stimulus responnya. Silakan dibaca lengkapnya. Yang ketiga adalah hukum akibat. Nah, ini yang tadi ya, hukum akibat, ada reward dari guru. Lanjutkan ke soal 5. Drilling atau memperbanyak latihan soal pada siswa merupakan penerapan dari salah satu hukum teori connectionism, ya, koneksi, stimulus dan respon, yaitu hukum yang mana yang tadi? Ya, exercise, law of exercise. Readiness adalah kesiapan belajar, efek adalah penghargaan, ya. Law of practice tidak ada istilah practice, law of conditioning juga tidak ada. Teori connectionisme dari Thorndike adalah exercise. Yang keenam, penguatan yang berbentuk hadiah atau pujian akan memotivasi anak untuk belajar lebih rajin dan mempertahankan prestasi yang diraihnya. Penguatan seperti ini sebaiknya segera diberikan dan tak perlu ditunda-tunda. Hal ini sesuai dengan teori belajar. Thorndike ingat, ternyata tadi tidak ada Thorndike, maka Skinner. Karena Skinner pun sama. Ya, Skinner pun sama. Ada penguatan positif dan ada penguatan negatif. Kita sebagai guru makanya harus sering-sering reward ke siswa, penghargaan, bukan berarti hadiah, tapi penguatan-penguatan positif. Nama aslinya adalah Burrhus Frederick Skinner. Ya, beliau menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan memiliki peranan yang amat penting dalam proses belajar. Begitu. Ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Penguatan negatif artinya respon yang tidak mendukung tujuan pembelajaran. Ini tujuannya ya, supaya respon itu adalah apa yang dilakukan oleh siswa yang tidak mendukung tujuan pembelajaran tidak diulangi lagi. Dapat berupa teguran, peringatan, atau sanksi yang berupa hukuman bersifat edukatif. Ya. Sehingga dalam peraturan pemerintah, guru dilindungi untuk melakukan teguran, untuk melakukan peringatan, untuk melakukan sanksi. Ini dasarnya. Karena memang berdasarkan teori belajar dari Skinner, bahwa kita boleh memberikan penguatan positif pada siswa berupa pujian dan seterusnya, dukungan dan seterusnya. Juga kita bisa memberikan penguatan pada hal-hal yang negatif. Ya, ini dasarnya PP nomor 74 kalau nggak salah tahun 2008. Nomor 7. Seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dengan bertutur kata yang sopan, menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik. Guru harus menjadi manusia model yang profesional. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar. Nah, di sini adalah teori belajar sosial dari Bandura. Ya, ini nama orang Bandura. Ya, Bandura ini kata kuncinya adalah siswa meniru. Nah, ini ciri khas dari Bandura. Bandura itu adalah siswa meniru. Murid cenderung untuk meniru guru. Maka dari itu, dalam peraturan pemerintah, salah satu kompetensi guru adalah kompetensi kepribadian. Ini dasarnya. Ya, teori belajar sosial, social learning theory yang dicanangkan oleh Bandura. Menitik beratkan ini. Siswa cenderung untuk meniru. Begitu. Meniru tingkah laku. Ini kalau teori pembiasaan dari Pavlov, ya, ini siswa belajar baik itu harus dibiasakan, harus melalui pembiasaan, conditioning. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik,
Biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi feedback terhadap hasil pekerjaannya. Itu pembiasaan. Ya, makanya kalau guru disuruh untuk memberikan komentar dan ketika siswa mengumpulkan LKS atau lembar kerjanya diperiksa dengan benar dan lain-lain, itu untuk pembiasaan yang positif. Itu berdasarkan teori dari Pavlov. Begitu. Ya. Nomor 8. Menurut Ghana, matematika terdiri dari objek langsung dan objek tidak langsung. Berikut ini yang termasuk objek langsung, kecuali. Nah, ini guru matematika pasti muncul, selalu Ghana itu selalu muncul. Fakta, konsep, prinsip. Ya, 3 ini. Definisi, teorema, aksioma itu bukan. Fakta, konsep, prinsip. Ya. Fakta, konsep, dan prinsip. Itu dari Ghana. Berikut ini adalah konsep dalam matematika, kecuali ini adalah konsep. Himpunan itu konsep. Jari-jari itu konsep. Rusuk itu konsep. Bilangan bulat itu konsep. Tapi kalau luas permukaan tabung itu adalah prinsip. Prinsip itu lebih luas dari konsep. Luas permukaan tabung itu berupa rumus kan? Ada V terlibat di sana, ada R terlibat di sana, ada lain-lain terlibat di sana. Sehingga kumpulan dari berbagai konsep. Konsep diameter mungkin, konsep jari-jari mungkin di situ untuk menghitung luas. Itu merupakan prinsip karena sudah gabungan dari beberapa konsep. Nomor 10. Teori belajar yang menganut asumsi bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimiliki adalah teori kognitif. Teori belajar tingkah laku justru tabula rasa. Ya, bahwa manusia itu bersih, begitu. Kalau ini enggak. Dalam kognitif, ya, dalam pikiran, dalam otak sudah ada skema yang tertata, begitu. Teori readiness bukan, ya. Readiness itu nggak tahu apa. Paling dekat juga ke Thorndike tadi, ya. Teori belajar sosial ini bukan. Teori klasik mental development juga bukan. Ini ciri khas. Nomor 11. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan yang lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar kognitivisme. Ya, soal lain dari yang tadi ya. Nomor 12. Jean Piaget adalah tokoh perkembangan kognitif anak. Beliau mengelompokkan perkembangan kognitif dalam tahap-tahap sebagai berikut. Kecuali. Nah, ini ciri khas dari teori kognitif Jean Piaget. Sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Konvensional moral reasoning itu bukan dari Jean Piaget. Ya, ini adalah dari Lawrence Kohlberg. Masih mengacu pada teori perkembangan Piaget yang fokusnya pada kognitif. Namun, beliau lebih fokus pada kognitif moral atau moral reasoning. Moral reasoning itu masih teori kognitif, tapi bukan Jean Piaget karena titik fokusnya kepada moral reasoning dari Lawrence Kohlberg. Ini tahap-tahap dari Jean Piaget yang terkenal. Ya, silahkan di-pause lalu dibaca. Nomor 13. Proses mempengaruhi perkembangan skemata yang ada disesuaikan dengan situasi baru tanpa mengubah skemata. Merupakan proses. Nah, skema itu adalah istilah dari konstruktivis ya.
pengetahuan-pengetahuan yang sudah terbentuk begitu. Nah, pengetahuan kita akan selalu dihadapkan pada kondisi, lingkungan, situasi baru. Ya, itu adalah proses asimilasi. Proses skema kita dihadapkan pada situasi yang baru, itu asimilasi. Tapi belum membentuk skema yang baru, gitu. Belum membentuk skema yang baru. Kita hanya dihadapkan kepada pengetahuan baru, sehingga pengetahuan lama kita akan mengalami goncangan, istilahnya begitu. Nomor 14. Proses pemodifikasian skema yang ada agar sesuai dengan situasi yang baru termasuk ke dalam proses. Nah, di sini modifikasi skema. Sudah ada perubahan skema atau terbentuk skema yang baru. Begitu. Ini disebut dengan akomodasi. Begitu. Jadi, ketika kita memiliki skema pengetahuan dalam pikiran kita dihadapkan pada informasi yang baru, maka di situ akan ada goncangan kognitif, kita sesuaikan. Kalau informasi itu kita serap ya dan membentuk skema yang baru, maka itu disebut dengan akomodasi. Sehingga itu merupakan tahap manusia beradaptasi. Tahap-tahap adaptasi manusia itu begitu. Ya. Sehingga muncul equilibrium ya. Oke, keseimbangan. Tadinya stabil, lalu labil karena ada informasi baru, kita berusaha untuk menyerap, memahami dan lain-lain, terbentuk skema sehingga kita stabil. Ada informasi baru lagi, nanti kita sandingkan lagi dan seterusnya. Itu proses manusia beradaptasi dan mengembangkan. Menurut konstruktivis. Soal nomor 15. Berikut adalah aplikasi teori belajar Gestalt terhadap proses pembelajaran. Kecuali, silakan dipilih, Gestalt ya. Kecuali pembelajaran dengan media. Ini adalah aplikasi dari Gestalt. Pengalaman tilikan insight ya. Ini nantinya teori belajar holistik, bahwa siswa itu harus kita arahkan untuk memahami dari berbagai sudut pandang, sehingga pengalaman tilikan dia, insight dia untuk mendekati sebuah masalah itu bagus, semakin berkembang. Itu teori belajar Gestalt ketika kita terapkan. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna. Ya. Jadi, pembelajaran bermakna ini menurut Gestalt, siswa itu harus mendapatkan teori-teori atau pengetahuan-pengetahuan yang memang bermakna, dekat dengan kehidupan dia. Gitu. Itu belajar akan lebih efektif. Belajar bermakna. Makanya di SD belajar tematik, ya kan? Yang sangat dekat dengan apa yang akan mereka hadapi. Begitu. Yang C adalah perilaku bertujuan. Perilaku bertujuan sehingga kita kenal dalam istilahnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan instruksional khusus dulu. Tujuan umum ya, dan seterusnya itu penerapan dari teori belajar Gestalt. Karena ketika tujuan siswa tahu akan ada tujuan yang jelas, maka akan lebih memudahkan mereka dalam belajar. Begitu. Itu penerapan dari teori belajar Gestalt, adanya tujuan pembelajaran. Yang D, prinsip ruang hidup. Ya, ini kaitannya dengan apa? Bahwa pengetahuan itu diharapkan sedekat mungkin dengan lingkungan dia. Begitu. Itu prinsip ruang hidup. Apakah pengetahuan ini dekat dengan mereka? Misalkan orang di pesisir pantai belajar tentang pantai, tentang perahu, tentang air dan selanjutnya, itu akan lebih memudahkan mereka dalam belajar. Jadi sebisa mungkin dari lingkungan lah gitu ya. Makanya ada belajar bermakna, ada belajar apa lagi lah, dalam matematika juga penerapan begitu, sehingga bisa diterapkan dalam lingkungan hidupnya. Itu teori belajar Gestalt ketika diterapkan. Yang bukan adalah pembelajaran dengan media begitu, karena harus bermakna. 16.
3 tahapan model pemrosesan informasi dalam memori manusia menurut teori pengolahan informasi. Atkinson dan Sivin, ini tokohnya adalah, silakan dibaca dulu. Ada 3 katanya. Ya. Yang benar adalah sensory memory, short term memory, dan long term memory. Itu katanya pemrosesan informasi dalam otak manusia. Sensory memory itu ketika saraf kita menerima rangsangan. Ya, ini hanya bersifat sangat cepat ya, setengah detik sampai dengan 3 detik. Kita mengenali dan seterusnya tapi tidak mengingatnya. Disimpan dulu sebentar dalam buffer ya. Penyimpanan sementara lalu hilang. Begitu. Seperti kita membaca daftar isi lah. Daftar isi sekilas itu kita paham ketika membacanya. Tapi setelah halaman berakhir kita tidak bisa merecall ya. Tidak bisa membaca ulang daftar isi tadi dalam memori karena memang tidak kita niatkan untuk menghafalnya. Itu disebut dengan sensory memory. Ketika kita berniat untuk menghafalnya, misalkan kita fokus, ini harus diingat. Maka itu termasuk dengan akan masuk nanti ke short term memory atau working memory. Memori yang kita niatkan untuk kita hafal gitu. Dan ini hilang dalam 15 sampai 20 detik kecuali diulangi. Ini bisa 20 menit jika diulang. Begitu. Guru menerangkan, siswa mencatat ya, dan seterusnya. Itu kalau diulang itu bisa 20 menit. Tapi kalau tidak ya, maka akan hilang juga short term memory itu. Jarak pendek ya, makanya jangan heran ketika sudah menerangkan dites lagi siswa lupa karena mungkin tidak mereka simpan ke dalam short term memory dia. Ketika short term memory ini, memori sebuah pengetahuan dianggap perlu, dianggap penting, dia ulang terus, maka akan masuk ke dalam long term memory. Long term memory itu bisa selamanya, ya, tergantung informasinya. Misalkan anak tidak pernah lupa nama orang tuanya, tidak pernah lupa di mana rumah tinggalnya, tidak pernah lupa namanya, karena terus diulang-ulang. Begitu, atau dan lain-lain lah. Berarti pengetahuan itu sudah masuk ke dalam long term memory. Nomor 17. Teori belajar yang memberi penekanan tentang perilaku manusia sebagai hasil interaksi faktor dalam diri, ya, dalam diri dia, kognitif dan lingkungan adalah ciri khas ada lingkungan berarti sosial, ya, karena menyertakan lingkungan berarti teori belajar sosial. Nomor 18. Belajar sebagai hasil meniru aktivitas orang lain merupakan satu hipotesis dari, ingat, meniru aktivitas orang lain sebelumnya sudah dibahas, itu Bandura, ya, Bandura, nama lengkapnya Albert Bandura, ya, bahwa guru harus jadi model yang baik dan seterusnya, itu Albert Bandura karena meniru, ya. 19. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini adalah ciri khas humanistik, ya, humanistik. 20. Menurut Vygotsky, fungsi guru di dalam kelas adalah, Vygotsky itu bukan humanistik ya. Beliau menyatakan bahwa guru sebagai fasilitator dan mediator. Makanya sering kita dengar guru itu sebagai fasilitator saja, guru itu hanya memediasi saja, memberikan perantaran saja, membantu siswa saja. Itu adalah landasannya adalah teori dari Vygotsky, pemikiran dari Vygotsky. Nomor 21. Berdasarkan prinsip belajar dari teori belajar sosial,
Salah satu setting pembelajaran di dalam kelas adalah belajar sosial konstruktivisme sosial itu Vygotsky. Vygotsky itu kerja kelompok dan lain-lain itu Vygotsky. Ceramah tidak, belajar mandiri tidak, kooperatif iya. Itu ciri khas dari sosial, harus kooperatif. Tugas mandiri tidak, presentasi siswa tidak. 22. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau mencari pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, ini merupakan penerapan. Ini diterapkan. Penerapan teori belajar apa? Apakah sibernetik? Bukan. Apakah humanistik? Bukan. Apakah behavior? Bukan. Apakah konstruktivisme? Iya. Behavior itu tentang stimulus respon. Konstruktivisme tentang eksplorasi. 23. Dalam sebuah kelas, siswa bekerja dalam kelompok. Guru memantau dan melakukan intervensi secara proporsional dan terarah. Dalam arti, membantu kelompok secara tidak langsung. Menggunakan teknik bertanya dan teknik problem solving yang efektif. Atau memberikan petunjuk seperlunya saja. Teknik ini diistilahkan Brunner sebagai, teknik ini. Apakah John of Proximal Development? Bukan, itu Vygotsky. Apakah Positive Reinforcement? Bukan. Konstruksi pengetahuan? Bukan. Asimilasi? Bukan. Scaffolding, ini ciri khasnya, scaffolding. Jadi kalau kita sebagai guru memberikan pertanyaan terarah supaya anak berpikir, itu disebut melakukan scaffolding. Itu dari Brunner. Brunner dan Vygotsky itu sering disandingkan dalam teori konstruktivisme. Scaffolding. John of Proximal Development itu Vygotsky disandingkan dengan scaffolding dari Brunner. Nomor 24. Jarak antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial merupakan istilah dalam teori belajar konstruktivisme, yaitu ini disebut dengan zona dari perkembangan proksimal, zone of proximal development. Begitu. Tingkat kemampuan seseorang ketika di bawah bimbingan orang dewasa. Itu. Setiap siswa, setiap orang memiliki pengetahuan awal. Kalau bertemu dengan orang yang lebih pintar, orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dia, disitulah kemungkinan besar pengetahuan mereka itu berkembang. Makanya mereka berada dalam zona proximal development. Kemungkinan ada perkembangan di sana. Karena ada bimbingan orang dewasa. Orang dewasa yang disebut adalah yang memiliki pengetahuan lebih dari mereka. Bimbingan orang dewasa itu bersifat scaffolding dari Brunner. Begitu. Itu kliknya. Nomor 25. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online atau daring dalam jaringan. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar siapa? Teori belajar apa? Ini yang baru yaitu cybernetic.